Ya, sebelum ke Pak Towo, saya ingin kembali ke Bu Nining. Bu Nining begini, ini kan sebetulnya kita anggaplah sebagai niat baik dari pemerintah. Toh juga kemarin pemerintah sudah memberikan sejumlah bantuan-bantuan begitu ya. Ada BLT, kemudian juga ada sembako. Ini buruh juga merasa tidak sepakat dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah. Apa masalahnya, Bu, yang dirasakan? Iya, pertama yang dirasakan oleh kaum buruh kan hari ini ketika kita berhadapan dengan persoalan problem krisis ekonomi dan kesehatan, buruh kan banyak yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena dirumahkan kayak gitu. Nah, ketika sudah dirumahkan dan di PHK ini kan mereka tentu punya kebutuhan tentang bagaimana kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, di mana kita tahu betul ada pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten, bahkan memberikan bantuan terhadap pemerintah, terhadap masyarakat gitu kan gitu. Mayoritas buruh ketika masuk dalam lingkungan masyarakat, lingkungan kebanyakan itu tidak mendapatkan insentif bantuan itu gitu loh. Contoh misalkan beberapa saya tahu karena kita punya link di tingkat RT gitu ya, biasanya ada pendataan dampak dari COVID gitu. Nah, satu RW itu saya tanya ketika dengan RW RT berapa bantuan yang diterima. Nah, satu RW itu misalkan ada 5 RT yang menerima hanya 20 atau 30 bantuan. Nah, kalau 20 dibagi 5 RT berarti kan sekitar 4 ya menerima warganya. Padahal pendataan itu saya tahu gitu ya, bahkan sampai 30-40 masyarakat mengumpulkan kakak untuk mendapatkan bantuan itu. Bahkan banyak kekecewaan yang dialami oleh masyarakat gitu ya. Nah, problemnya adalah ketika kita bicara tentang persoalan hari ini, orang sudah mengkhawatirkan tentang persoalan pendapatan, pekerjaan, justru kemudian pemerintah melihat bahwa ada yang perlu dibantu. Semua betul, itu perlu ada perhatian dari pemerintah. Tapi ketika perhatiannya tidak tepat, melakukan diskriminasi terhadap masyarakat yang rentan, itu akan menjadi problem gitu ya gitu. Apalagi misalkan kartu prakerja kemarin, mayoritas hampir 99 di anggota saya tidak menerima. Nah, kita tidak menginginkan uang itu akhirnya menjadi peluang untuk ada indikasi di korupsi, salah sasaran gitu ya, tidak mengena tepat pada yang seharusnya perlu apa yang dibutuhkan. Poinnya sudah kami dapat, Ibu Nining, tentang persoalan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perlu dijawab langsung oleh Pak Prastowo. Silakan Pak Prastowo. Ya, saya rasa selain tanya ke Bu Nining, Iriwan perlu tanya ke para buruh langsung apakah mereka senang atau tidak dengan rencana pemberian insentif ini supaya lebih fair gitu ya. Saya perlu jelaskan begini. Pertama, justru skema ini untuk menutup ruang yang selama ini belum mendapatkan insentif. Untuk kelompok masyarakat miskin tidak mampu korban PHK, sudah ada bansos. Dan bahkan sekarang ditambah, Mas Andrew, untuk penerima PKH akan ditambah beras 15 liter per bulan, penerima kartu sembako akan ditambah uang cash 500.000 per bulan. Prakerja akan mulai lagi minggu depan ini dan akan fokus untuk para korban PHK dan pencari kerja yang terkendala karena COVID ini. Jadi ada juga BLT dana desa yang dipakai untuk korban PHK. Itu yang tersedia. Lalu kelas menengah sudah mendapat insentif pajak. Pelaku UKM sudah mendapat penangguhan utang, subsidi bunga, dan bansos produktif. Nah, sekarang ini kesempatan untuk ruang kelompok pekerja yang selama ini belum mendapatkan, karena kita prioritas. Kami mengakui tidak bisa semuanya, dan kami mengklarifikasi tadi Bu Nining soal utang. Utang itu bukan ke luar negeri, tapi kita berbagi beban dengan Bank Indonesia. Jadi utang untuk menangani COVID ini, kita menerbitkan surat berharga negara ke Bank Indonesia. Lalu untuk pekerja, tadi saya klarifikasi, yang berhak mendapatkan bukan hanya yang terdaftar di BPJS. Justru data awal kita ambil BPJS karena yang paling tersedia di situ paling siap. Nah, ruang yang tersisa itu justru kita mengundang Bu Nining dan lain-lain. Silakan menyampaikan masukan dan lain-lain. Iya. Apakah ini juga, tentunya kan kalau berbicara soal pekerja juga berkaitan dengan perusahaannya. Apakah juga ada syarat khusus dari perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan, Pak? Oh, tidak ada. Berkaitan dengan BPJS tadi?
Nggak ada, justru kan banyak juga perusahaan belum terdaftar di BPJS. Ada karyawan belum terdaftar. Di sini justru pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, kelompok buruh dan lain-lain, silahkan memberikan masukan bagaimana cara mendata yang tepat, bagaimana cara membayarkan yang tepat sehingga insentif ini betul-betul dinikmati oleh kelompok pekerja. Baik, Pak Prastowo, singkat saja Pak, kepastian untuk masyarakat agar tidak terkesan angin segar sesaat, tapi juga realisasi yang tepat sasaran, Pak Prastowo. Ya, tentu saja kita sedang mematangkan ini, data sedang diambil dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan data-data lain. Apabila memang masih ada ruang yang belum tercover, kita berharap bisa mengcapture semua pekerja di kelompok ini tanpa terkecuali, karena anggaran disediakan cukup dan space yang disediakan juga cukup, maka silahkan memberikan masukan. Kami sangat menantikan itu. Kami juga berupaya bisa mengcapture seluas mungkin dan per September sudah mulai bisa dibayarkan supaya bisa membantu para pekerja ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Justinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Mas Keuangan. Andro, bisa saya Mohon maaf Ibu Nining, waktu kita sudah terbatas. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.